Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Edu Permadi dengan NIM 0450022282, program studi agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini hari ini saya akan melakukan praktik tentang mata kuliah Agripreneurship tentang judul pengembangan ide bisnis UMKM penggilingan bakso melalui pendekatan desain tinggi. Usaha ini merupakan usaha yang dijalankan milik keluarga saya sendiri, di mana yang menjalankan usaha ini yaitu ibu saya sendiri, yaitu Ibu Sutrismi. Lokasi usaha agribisnis ini di sebuah desa Rejo Dadi, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Hal yang akan saya lakukan mungkin observasi tentang usaha ya, dan wawancara serta pengumpulan data yang ada di lapangan. Perkenalkan, nama ibu siapa? Nama saya Sutrismi, saya penjual bakso yang sering menggiling bakso di penggilingan bakso Rido. Sudah berapa lama ibu usaha? Saya usaha bakso sudah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun jalan. Selama ini saya menggunakan penggilingan di bakso Rido. Apa alasan ibu menggunakan jasa penggilingan bakso di tempat ini? Alasan saya sih pertama sih dekat dengan tempat tinggal. Sudah itu untuk adonan bagus lah untuk kualitas, karena lebih lembut adonannya kayak gitu. Apakah ada kendala atau kekurangan saat menggunakan jasa penggilingan ini? Kalau untuk saat ini belum ada sih kekurangannya. Untuk saat ini sih bagus untuk ini ya, untuk penggilingannya nggak ada kendala. Saran atau harapan untuk perkembangan usaha ini ke depannya bagaimana? Saran saya untuk pengembangan usaha sih semoga lebih maju lagi. Untuk penggilingan bakso Rido lebih maju lagi. Sudah itu untuk kualitas lebih bisa terjaga lagi. Terima kasih Bu. Ya, oke. Perkenalkan, nama ibu siapa? Nama saya Ibu Triwidati. Sudah berapa lama menggunakan jasa penggilingan bakso? Ya, saya menggunakan jasa itu sekitar ada 4 tahunan. 4 tahun. Apa alasan ibu menggunakan jasa penggilingan di bakso Rido? Ya, itu alasannya yang pertama itu dekat dengan rumah saya. Oke. Kedua ya kualitasnya kayak enak. Ada nggak kendala atau kekurangan saat menggunakan jasa penggilingan tersebut? Selama ini sih belum ada ya. Belum ada. Baik-baik saja. Ada tidak saran atau harapan ibu untuk perkembangan usaha ini ke depannya? Ya, yang dijalani itu apa? Yang dirasakan ya. Menggunakan jasa dia itu kadang lambat. Ya. Okay. Sarannya jasanya itu membuat penggilingan terlebih dahulu supaya kita tidak lama menunggu. Oke. Itu sesuai kebutuhan ibu rumah tangga lah. Jadi datang beli sudah ada langsung pulang. Iya, nggak lama nunggu gitu. Terima kasih Bu. Kenalkan, nama ibu siapa? Nama saya Bu Yati. Apa alasan ibu menggunakan jasa penggilingan bakso? Dekat dari rumah, tidak jauh-jauh ke kota. Bagaimana pendapat ibu tentang kualitas adonannya? Bagus, enak, segar. Ada nggak kendala atau kekurangan saat menggunakan jasa penggilingan ini? Apa kendala dan kekurangan saat menggunakan jasa penggilingan? Ada nggak saran ibu atau harapan ibu untuk perkembangan usaha ini ke depannya? Menurut saya menyediakan adonan bakso yang siap olah untuk skala rumah tangga. Untuk keluarga kecil ya? Untuk keluarga. Perkenalkan, nama Bapak siapa? Nama saya Ratno. Sudah berapa lama Bapak menggunakan jasa penggilingan bakso Rido? Belum lama sih, baru 3 tahun. Alasan Bapak menggunakan jasa penggilingan tersebut apa? Karena lokasinya dekat, terus kualitasnya bagus. Untuk kualitas dagingnya itu selain bagus itu apa Pak? Eh, Halus adonannya atau gimana? ya halus, kenyal,
ya halus ya, bagus lah pokoknya, enak, kenyal. Ada nggak kendala atau kekurangan saat menggunakan jasa penggilingan tersebut? Saya rasa nggak ada. Ada nggak saran atau harapan Bapak sebagai konsumen untuk perkembangan usaha ini ke depannya? Kalau menurut saya ya menjaga kualitas saja, terus apa ya, kualitasnya harus tetap dijaga. Untuk harga Pak gimana selama Bapak menggunakan penggilingan tersebut? Kalau saya rasa harga ya lumayan Terjangkau ya? terjangkau lah. Perkenalkan, nama Ibu siapa? Nama saya Dina Asri Handayani. Dalam usaha sudah berapa lama Ibu menggunakan jasa penggilingan bakso Rido? Alhamdulillah tuh udah jalan selama 3 tahunan. Alasan Ibu menggunakan jasa tersebut tempat itu apa? Kualitasnya bagus, terus waktu kita misalnya kita nggak butuh cuma untuk giling daging aja tuh, daging ayam utuh tuh tulangnya tuh nggak gerimis nggak kerasa gitu, halus. Jadi halus daging. Iya. Berarti kualitasnya di situ Alhamdulillah. bagus ya Pak. Ada nggak kendala atau kekurangan saat menggunakan jasa penggilingan tersebut? Nggak ada. Alhamdulillah saya puas. Menurut Ibu ada nggak saran atau harapan Ibu untuk perkembangan usaha tersebut ke depannya? Saran, kayaknya untuk saran sih mungkin dilengkapi lagi, lebih dilengkapi kayak buat penggilingan bumbu gitu kan. Jadi kayak kita yang pengen punya hajat juga perlu jauh-jauh lagi ke tempat yang ini gitu. Terus apa sih, untuk disiapkan adonan bakso tanpa perlu kita memesan tuh sudah ada gitu loh ya, dalam skala kecil ya kan, sekilo adonan atau 2 kilo untuk yang kita ingin mendadak bikin gitu, ada gitu loh. Jadi siapkan tanpa perlu menunggu lama ya, seperti saya misalnya ada pesanan mendadak nih, jadi kan langsung gitu loh, nggak perlu menunggu gitu kan. Jadi kalau kita pesan kan tuh nunggu nih misalnya beberapa jam, sedangkan kalau kayak kita, saya sebagai penyedia kadang kantin atau menerima pesanan catering gitu kan perlu mendadak tuh, jadi bisa. Jadi sudah tersedia. Ya gitu sih menurut saya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kita lakukan wawancara dulu ya Bu ya. Apa alasan Ibu dalam membuka usaha ini? Jelas nambah penghasilan keluarga lah. Terus dulu kalau orang mau giling bakso yang jualan bakso bakar itu kan harus ke pasar 12, Ke kota. ke kota. Jadi kita coba buka usaha ini ya. Berarti alhamdulillah. Ibu melihat potensi peluang gitu ya. Kalau siapa saja pelanggan yang biasanya menggunakan jasa penggiling bakso Ibu? Biasanya penjual bakso bakar, bakso kuah. Selain penjual bakso, Nggak ada yang orang jual giling bakso ya jual bakso lah. enggak, maksudnya apa ya? Selain pedagang bakso gitu, masyarakat sekitar juga gitu kan? Ada. Ya, maksudnya masyarakat sekitar Ada. selain penjual bakso gitu. Ya ada. Kalau proses penggilingan bakso dilakukan dari awal sampai jadi itu gimana? Ya cuci ayam, giling ayam, kasih bumbu, baru digiling campur jadi adonan bakso. Kalau kendalanya apa saja yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Kendala ya kadang ada kerusakan mesin, kadang ayam mahal. Kalau ayam mahal tuh kadang agak sedih, paling ya yang biasa berjualan aja. Kalau ayam murah itu kadang orang yang biasa tuh sering giling untuk makan dewek. Makan sendiri ya. Lalu apakah pelanggan pernah memberikan saran terkait pelayanan dalam usaha ini?
Saran kebanyakan malah kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Apakah usaha ini sudah menekan promosi melalui media sosial? Belum. Belum. Lalu untuk pembayaran, apakah sudah menyediakan layanan non tunai seperti QRIS gitu? Enggak. Belum ada. Cash, langsung cash. Terus apa harapan Ibu untuk perkembangan usaha ini ke depannya? Namanya harapan ya pengennya lebih maju lah. Lebih maju. Ya. Kan selama ini kan saya juga sebagai anak Ibu itu kan kadang juga melihat ada beberapa mungkin ide yang perlu ditingkatkan lagi dalam usaha Ibu ya. Boleh. Kayak apa, pelanggan banyak gitu kan pas mendekati hari raya Idul Fitri, hari raya besar Islam kan kadang suka selesainya sampai malam. Itu mungkin ada masukan dari saya tuh untuk menambah karyawan supaya apa namanya kinerjanya itu terbagi dan lebih cepat. Ya. Terus juga saya lihat itu kan logo kita itu kan belum ada. Cuman hanya ada tulisan Gilingan Bakso Rido, tapi belum ada logo sebagai identitas usaha. Itu perlu dibuat logo. Pembuatan logo kan sudah banyak ya Bu ya, kayak di tempat fotokopi bisa, atau menggunakan AI yang sekarang kan AI sudah perkembangannya sudah maju. Terus seperti kata Ibu tadi, bisa menambahkan sistem pembayaran digital dengan membuat QRIS dengan ditempel atau taruh di mana sehingga pelanggan bisa melakukan pembayaran non tunai tanpa menghambat pekerjaan Ibu gitu. Boleh. Lalu melakukan promosi melalui media sosial seperti memanfaatkan WA bisnis, memasang status gitu, terus Facebook, Instagram untuk iya sih. promosi jasa penggilingannya sehingga jasa penggilingan bakso ini bisa dikenal oleh masyarakat luas dan identitas logo tersebut juga bisa sebagai bahwa orang tuh masyarakat luas tuh tahu usaha ini tuh gini gitu, supaya mereka juga ada gambaran gitu. Nah, kalau untuk sistem antriannya mungkin kan kadang menumpuk tuh di luar, selama ini saya lihat tuh kan mungkin bisa pakai nomor antrian gitu, dibuat 1 sampai 20. Siapa yang datang lebih dahulu ya diambil itu nomor antriannya sesuai supaya tidak menumpuk. Mungkin ya itu saja sih Bu, masukan ide saya dan tentang prototipe untuk pengembangan ide usaha Ibu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama.